Tangis Nabi Muhammad ketika putranya meninggal. Nabi Muhammad SAW memiliki 3 orang anak laki-laki. 2 anak laki-laki merupakan hasil pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyidina Al-Qasim dan Sayyidina Abdullah. Riwayat lain menyebut 4, 2 orang lainnya adalah At-Tayyib dan At-Tahir. Namun ada juga yang berpendapat kalau At-Tayyib dan At-Tahir adalah julukan atau kunyah dari Abdullah. Al-Qasim lahir di Makkah sebelum ayahnya diutus menjadi seorang rasul. Ia merupakan putra pertama Nabi Muhammad. Oleh karenanya Nabi dijuluki Abul Qasim, ayahnya Qasim. Namun kebersamaan Nabi Muhammad dengan Al-Qasim tidak berlangsung lama. Ketika usia Al-Qasim 2 tahun, Allah memanggilnya pulang. Beberapa tahun setelahnya, Nabi Muhammad baru dikaruniai lagi anak laki-laki, yaitu Sayyidina Abdullah. Dia adalah anak ke-6 atau terakhir Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, setelah Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ia lahir di Makkah setelah era kenabian. Sama seperti Al-Qasim, Abdullah juga wafat selagi masih kecil. Wafatnya Al-Qasim dan Abdullah meninggalkan luka yang mendalam di hati Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Tidak ada yang bisa menghapus kesedihan Nabi kecuali wahyu yang turun kepadanya, sehingga beliau sibuk menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul. Tidak ada informasi detail mengenai kehidupan Nabi Muhammad dengan 2 anaknya tersebut. Beberapa saat setelahnya, Nabi Muhammad mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan Maria Al-Qibtiyah. Dari situ kemudian lahirlah Sayyidina Ibrahim pada 8 Hijriah di Madinah. Kelahiran Ibrahim membawa angin kebahagiaan dan harapan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau berharap kelak Ibrahim akan tumbuh dewasa dan menjadi putra kebanggaannya. Sebagaimana tradisi Arab, pada saat itu Nabi Muhammad kemudian mencari ibu susuan untuk anaknya itu. Nabi akhirnya memilih Khuwalah binti Munzir bin Zaid dari Najjar, istri Barra bin Aus dan bin Bardah, untuk menyusui Ibrahim. Sebelumnya wanita-wanita Ansar saling bersaing untuk menjadi pilihan Nabi untuk menyusui Ibrahim. Maka sejak itu Nabi Muhammad dan Ibrahim tinggal terpisah. Nabi Muhammad di samping Masjid Nabawi di tengah-tengah kota Madinah, sementara Ibrahim bersama ibu susuannya di dataran tinggi Madinah. Namun setiap hari Nabi mengunjungi putranya itu. Beliau singgah beberapa saat di rumah Khawlah, mengajak Ibrahim bercanda dan berbicara lembut. Pada suatu ketika Nabi Muhammad mengajak Ibrahim turun ke kota Madinah. Beliau memperlihatkan anak laki-lakinya itu kepada para istri dan sahabatnya. Selama 1,5 tahun Ibrahim tumbuh sehat dan kuat. Namun sama seperti Al-Qasim dan Abdullah, Ibrahim wafat selagi usianya masih kecil, tahun ke-10 Hijriah. Padahal tidak ada tanda-tanda kalau si buah hati akan pergi secepat itu. Air mata Nabi tumpah di pipinya, tidak kuasa menahan sedih setelah yang dikasihinya pergi meninggalkannya. Perasaan Nabi sebagai seorang ayah terguncang karena kematian anaknya. Hal ini membuat sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya-tanya mengenai tangisan Nabi Muhammad SAW. Dia khawatir duka yang mendalam akan terus mengguncang hati Nabi. Oleh sebab itu dia terus menghibur Nabi. Mata boleh berlinang, tetapi hati tetap khusyuk. Memang kami bersedih atas dirimu, Ibrahim, tetapi kami tidak mengucapkan kata-kata selain yang diridhoi, kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf. Bukan rasa berkabung yang aku larang,
tetapi menangis dan meraung-raung tambahnya. Memang Nabi menghampiri jenazah Ibrahim sambil menangis. Bahkan Nabi melarang sahabatnya untuk mengkafani Ibrahim, sehingga Nabi melihat jenazahnya. Nabi kemudian memakamkannya di Baqi. Dengan hati yang hancur, beliau meratakan tanah, memercikkan air, dan memberi tanda kuburan Ibrahim. Kata Nabi, tanda kuburan memang tidak memberi manfaat ataupun mudarat, namun ia cukup menghibur orang yang masih hidup. Ketika Ibrahim wafat, terjadi gerhana di Madinah. Hal itu membuat para sahabat mengaitkan terjadinya gerhana dengan wafatnya Ibrahim. Nabi meluruskan pandangan tersebut dan menjelaskan bahwa gerhana terjadi bukan karena kematian seseorang atau peristiwa lainnya. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, salat dan berdoalah kepada Allah. Jelas Nabi dalam Sahih Bukhari. Memang kebersamaan Nabi Muhammad dengan putranya tidak lama, hanya sekitar 2 tahun, bahkan kurang. Namun yang perlu diperhatikan, Nabi Muhammad begitu menyayangi putra-putranya tersebut. Beliau bersedih, terguncang hatinya, bahkan sampai menitikkan air mata begitu putra-putranya dipanggil Yang Maha Kuasa.